Saudara, kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Itu Pak Dian, angkat tangan tinggi-tinggi itu. Haleluya. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Lalu ku cari Rajamu Tuhan, bagai tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sama-sama nyanyi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi ya, katakan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikian jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari angkat tangan kita, katakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yuk belajar lagu ini sekali lagi ya, sama-sama. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, bagai tanah yang kering, rindukan air. Demikian jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati
kekuatan baru. Yuk katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sama-sama, kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi saudara, ayo nyanyikan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Sembah dia saudara, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Sebab dunia tidak bisa kami andalkan. Semua yang kami miliki di dunia ini akan hilang lenyap. Tapi kalau kami mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hidup kita. Mari angkat tangan kita saudara-saudara. Pagi hari ini kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mohon Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam hidup kami, supaya kami terus memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Baik, ada beberapa yang belum saya sapa mungkin. Haleluya. Ya. Pak Andri ya. Shalom Pak Andri. Sudah ya. Tadi ada Pak Andi juga. Shalom. Baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Mazmur 95. Yang bertugas ada Bro Willy ya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 91, saudara-saudara. Kita percaya waktu kita memperkatakan ini ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Ya, silakan. Cik Yuli ada, Bro Willy-nya? Silakan di unmute, dibaca. Ya. Willy-nya nggak ikut, Pak. Oke, baik. Cik Yuli mewakili, yuk Mazmur 91. Ya. Orang yang duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lanjut. Ya. Dengan kepaknya akan melindungi engkau, di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Lanjut, sekali lagi. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Terima kasih Ci Yuli, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, biarlah Mazmur 91 ini bukan hanya menjadi sebuah kata-kata atau ayat hafalan, tapi mari kita percaya mengamininya. Bersama dengan Tuhan kita aman dalam perlindungannya. Yang percaya katakan amin. Hai. Bapak Ibu Saudara, tema kita minggu ini adalah naik ke gunung kudusnya Tuhan. Ada lagu yang kita nyanyikan, tadi sudah kita nyanyikan. Yuk kita belajar lagi lagu itu, kita nyanyikan berulang-ulang. Sebab Tuhan mau kita naik ke gunung kudusnya. Di menara doa di UPT kita nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Dan beberapa orang di jamaah diberkati. Saya berdoa kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Kita naik ke gunung kudusnya Tuhan. Dan kita percaya ada kemenangan yang terjadi. Siapa yang rindu diberkati Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tangan. Haleluya. Cimonika rindu diberkati Tuhan. Haleluya. Oh, ini ada Autumn juga. Haleluya. Kita semua yang ikut di sini rindu diberkati Tuhan. Halekoses rindu diberkati Tuhan. Ciacu rindu diberkati Tuhan. Itu Pak Dian angkat tangan tinggi-tinggi. Wow. Cibonbon rindu diberkati Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama nyanyi. Tante Ida welcome, haleluya. Baik, kita nyanyi sama-sama saudara-saudara. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediaman, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Katakan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan kau yang ungkapkan firman jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan semamu, tinggikan namamu Yesus.
Kamu bakal air mataku dari lembah yang bermata air. Sekali lagi yuk katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan semamu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan semamu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan semamu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tangan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan semamu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya minta Pak Chandra boleh berdoa, haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini akan menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang dalam penyampaian firman ini agar dapat menjadi rema buat kehidupan kami dan kekuatan bagi kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita? Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan saat kita hidup di gunung kudusnya Tuhan. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi atas hidup kita. Baik, izinkan saya mencari PowerPoint. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu di dalam kitab Mazmur, ya. Yang bawa Alkitab, bawa gadget, saudara boleh buka dalam Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24, ya. Baik. Tema kita hari ini adalah naik ke gunung kudusnya Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 yang suaranya keras. Saya minta Ibu Yuli Rivera boleh membacain. Ibu Yuli, ya silakan Bu Yuli, boleh dibacain, di-unmute dulu. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dan 5. Silakan Bu Yuli. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi tema kita hari-hari ini, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Karena Tuhan berjanji saat kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, Alkitab katakan ayat yang kelima, dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Dia akan menerima keadilan daripada Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Siapa yang merindukan berkatnya Tuhan hari-hari ini? Amin. Siapa yang merindukan keadilan Tuhan hari-hari ini dan keselamatan? Saudara, saat kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, maka ada perkara yang dahsyat yang kita akan alami. Bapak Ibu Saudara, naik ke Gunung Kudus memang tidak gampang. Siapa yang pernah mendaki gunung? Haleluya. Saya pernah Pak naik gunung tapi naik mobil. Ya sama saja saudara. Kalau mendaki gunung naik mobil ya bukan mendaki. Nah Bapak Ibu Saudara, apa artinya naik ke Gunung Kudus? Tadi Pak Beni bilang kok disuruh naik ke Gunung Kudus. Apa sih artinya naik ke Gunung Kudus? Naik ke Gunung Kudus itu artinya kita bersekutu intim, lebih lagi dekat dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, menyenangkan hatinya Tuhan, mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi naik ke Gunung Kudus itu saudara-saudara, kita mengasihi Tuhan, kita bersekutu dekat dengan Tuhan, kita lebih lagi bersekutu. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada ibadah Zoom, ada ibadah Pentakosta, ada ibadah hari Minggu, semua pakai Zoom Bapak Ibu Saudara. Sebelum mungkin nanti spring saat keadaan lebih baik lagi, gereja bisa dibuka. Nah, ini kesempatan buat kita naik ke Gunung Kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Pak Beni kok SMS terus sih, WhatsApp terus sih, saudara-saudara. Mungkin bosen lah, lagi-lagi SMS-nya Pak Beni, lagi-lagi Bulia ngajak WhatsApp, ngajak ibadah, ngajak doa, ngajak melakukan persekutuan dan sebagainya. Mungkin saudara, kenapa kok kita lakukan hal itu? Karena kita rindu Jemaat Nations Worship Center naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Amin. Karena di Gunung Kudusnya Tuhan ada berkatnya Tuhan. Di Gunung Kudusnya Tuhan ada perlindungannya Tuhan. Di Gunung Kudusnya Tuhan ada kasih dan kemurahan Tuhan. Di Gunung Kudusnya Tuhan kita nggak rugi, saudara-saudara. Di Gunung Kudusnya Tuhan kita tidak sia-siakan waktu kita. Di Gunung Kudus Tuhan kita tidak nganggur, saudara-saudara. Tetapi di Gunung Kudus Tuhan kita bersekutu intim, melekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, senangkan hadirat Tuhan, dan puji Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu tadi saudara menyembah Tuhan, mengangkat tangan, wow. Waktu saudara menyembah Tuhan, meninggalkan cellphone saudara, meninggalkan tontonan-tontonan yang ada. Mungkin saudara harus bangun pagi walaupun hari ini sangat-sangat dingin. Saudara memuji menyembah Tuhan. Tadi ada yang mengangkat tangan, ada yang saya lihat menangis dan sebagainya. Itu berarti kita sedang masuk ke Gunung Kudusnya Tuhan. Naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Memang kadang perlu perjuangan. Saudara lihat gambarnya itu. Orang yang mendaki itu kadang harus membawa ransel makanan karena di atas nggak ada air, di atas nggak ada makanan, harus pakai sepatu, harus pakai celana yang super tebal mungkin supaya kuat. Ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Tetapi waktu kita sudah naik ke atas puncak, di atas puncak Gunung Kudusnya Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan. Wow, saya percaya ada berkat-berkatnya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya memberitahu di minggu pagi waktu Anda buka Zoom beribadah memuji Tuhan. Saya percaya penyembahan saudara, doa-doa saudara, pujian saudara gak pernah sia-sia. Tuhan berjanji Dia akan memberkati orang-orang yang naik ke Gunung Kudusnya Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan akan memberkati kita? Haleluya. Karena saudara naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Saat kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, saat kita on the top, saat kita di atas gunung, saudara-saudara akan mengalami hadirat Tuhan.
Saudara akan mengalami jamahan Tuhan. Saudara akan mengalami urapan Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Wow, saat di Zoom saudara-saudara di ibadah Pentakosta, kami mendengar banyak kesaksian. Cik Teresa bersaksi waktu menyembah Tuhan di Zoom, tiba-tiba tangannya yang sakit Tuhan sembuhkan, gak sakit lagi. Saya mendengar kesaksian dari Aiklan, dari Cik Wen Wen juga, waktu dalam keadaan sulit dan sebagainya, menyembah, memuji Tuhan, masuk di dalam Zoom. Saya masih ingat waktu Christmas, ya, Aiklan ada di sini, masih ada di ventilator, masih ada di ruang gawat darurat. Ada gambarnya Aiklan ikut Zoom ibadah Natal. Ya, saya percaya di ruang rumah sakit kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Di sana ada hadirat Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada urapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada Ibu Tri juga yang bersaksi hari Sabtu kemarin. Dia sedang diisolasi. Waktu dia diisolasi mandiri, diisolasi di Wisma Atlet, yang dia lakukan ikut Zoom. Kebetulan pas ikut Zoom ibadah kita, dia merasakan jamahan Tuhan, dia merasakan urapan Tuhan, dia merasakan kuasa yang dahsyat. Dan puji Tuhan, dia dan keluarganya diselamatkan, disembuhkan dari COVID-19. Bapak Ibu Saudara, yang menyembuhkan itu bukan pendeta, apalagi saya bisa apa? Saya nggak bisa menyembuhkan siapa-siapa, saudara-saudara. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu intim dalam Tuhan, maka kita merasakan urapan Tuhan, jamahan Tuhan, dan kuasanya itu yang membuat kita berkemenangan. Mungkin hari ini saudara menghadapi beban, tantangan yang berat dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Waktu engkau mengangkat tangan memuji, menyembah Tuhan, saudara akan terima kekuatan yang baru. Saudara akan terima kuasa Tuhan yang dahsyat, sehingga menang terhadap masalah. Ada masalah ekonomi, saudara menang. Ada masalah keluarga, saudara menang. Ada masalah dalam pekerjaan, saudara menang. Ada masalah dalam keuangan, saudara menang. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Kenapa kita menang? Karena kita sudah naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Di Gunung Kudusnya Tuhan kita terima urapan kuasa jamahan Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa sendiri. Keuangan kita terbatas, harta kita terbatas, kenalan kita terbatas, otot kita, kemampuan kesehatan kita terbatas. Tapi izinkan saya memberitahu kepada saudara, ada kuasa yang tidak terbatas, kuasa Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan itu kita akan dapatkan di mana saudara? Waktu kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, waktu kita dalam hadirat Tuhan, maka kuasanya itu akan dicurahkan. Saya masih ingat waktu kita jadi catcher itu nangkepin orang-orang yang jatuh, saudara, di Surabaya sekitar 25 tahun yang lalu. Ada seorang hamba Tuhan nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiba-tiba saudara-saudara, orang yang di depan saya yang kakinya panjang sebelah, itu kakinya bunyi kretek, 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 kretek. Kakinya bisa lurus dan sama dengan sebelahnya. Saudara-saudara, itulah yang terjadi waktu kita menyembah Tuhan. Banyak di dalam KKR kesembuhan. Waktu hadirat Tuhan dicurahkan, waktu jemaat memuji, menyembah Tuhan, angkat tangan. Kanker disembuhkan, jantung disembuhkan, pendarahan disembuhkan. Kenapa itu bisa terjadi? Saat kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, intim bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan merasakan urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat. Maaf ibu-ibu, maaf, sorry nih, bukan melarang untuk nonton sinetron, apalagi sinetron Korea yang serinya nggak pernah habis. Tapi kalau kita nonton, kita tidak akan pernah mengalami jamahan Tuhan. Saya nggak pernah dengar bersaksi, puji Tuhan Pak, setelah saya nonton Korea, film Korea 5 seri berturut-turut tidak stop, maka saya disembuhkan Tuhan. Nggak pernah, saudara. Oh puji Tuhan Pak, setelah saya nonton silat Koping Ho non-stop 7 kali seri, maka sakit saya sembuh. Enggak, saudara.
Yang saya dengar sekali lagi, waktu saya ibadah Pak, waktu saya memuji Tuhan Pak, tiba-tiba saya meneteskan air mata, tiba-tiba saya angkat tangan saya disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Itulah saudara yang terjadi saat kita naik ke gunung kudusnya Tuhan. Dan pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya melalui Zoom ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Karena saudara sudah naik ke gunung kudusnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang rindu mengalami berkatnya Tuhan luar biasa, tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Anda tidak sia, ada yang masih mungkin mau berangkat kerja di mobil, tetap bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Ada yang sedang di pom bensin, tetap bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Ada yang sedang bekerja, tetap kita bisa. Ada yang sakit, mungkin belum enak badannya, bisa tetap naik ke gunung kudusnya Tuhan. Yang saya mau beritahu, saat kita naik ke gunung kudusnya, kita tidak pernah wasted time, sia-sia, tetapi justru kita akan mengalami kuasa hadirat dan jamahan Tuhan. Yang setuju angkat jempolnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tadi dikatakan ayat yang kelima, kita akan mengalami berkatnya Tuhan. Berkat yang luar biasa akan Tuhan berikan saat kita ada di gunung kudusnya Tuhan. Menurut saudara berkat yang besar ini apa hari-hari ini? Saya tanya deh, biar tidak saya ngomong. Berkat yang terbesar di zaman pandemik ini, Ko Andri, ini pendatang baru. Berkat yang terbesar kira-kira apa Ko Andri? Kalau Ko Andri dikasih Tuhan berkat, kira-kira Ko Andri minta berkat apa? Di unmute, bisa? Masih mute Ko Andri. Gak ngerti, belum bisa. Oke. Baik, yang dari Virginia, Ci Wen Wen. Kalau Tuhan memberikan berkat, kira-kira Ci Wen Wen minta berkatnya apa? Kesehatan. Kesehatan. Panjang umur. Cito aja, satu aja, jangan banyak-banyak. Yang lain. Ci Aling, Luciana. Kesehatan. Ya. Salam Ci Aling. Kalau Tuhan mau memberkati kita, kira-kira Ci Aling minta berkat apa? Di-unmute Ci. Di-unmute dulu. Bisa? Wow. Pakai bahasa isyarat, bahasa peraga? Bisa. Kira-kira Ci Aling minta apa? Loh, jangan di-mute lagi. Tadi sudah. Haleluya. Terutama kesehatan, Pak. Oke. Mau dikasih duit 1 miliar enggak? Nggak mau, yang penting sehat. Nggak mau. Ya mau diterima. Nanti ini teman-temannya ditraktir semua. Ada kepot itu. Ya, orang Yang Indonesia penting kesehatan, Pak. Ya, ada kepot baru kan, kita sukanya kepo. Makanya kita ke kepot semua. Oke, baik. Ada ini Bu Vera. Salam, Bu Vera. Kalau Tuhan memberikan berkat, kira-kira Bu Vera minta apa? Berkat daripada Tuhan. Silakan di-unmute. Berkat kesehatan. Kesehatan sih, saya tidak menyuruh mereka berjanji atau janjian. Diminta apa berkat yang terbaik hari-hari ini. Semua ngomongnya kesehatan. Tuh lihat. Ada encim-encim yang umurnya 90 tahun masih sehat dan tertawa-tertawa. Siapa yang rindu panjang umur, sehat, diberkati Tuhan? Katakan amin. Berkat terbesar. Pak Pendeta Daniel Alexander selalu ngomong begini. Duit bisa beli uang, bisa beli kasur. Tetapi tidur yang nyenyak tidak bisa dibeli. Uang bisa beli obat. Tetapi kesehatan tidak bisa dibeli. Uang bisa beli rumah yang bagus, tetapi rasa tentram tinggal di rumah nyaman itu tidak bisa dibeli. Hari ini saya percaya kalau kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, ada pertolongannya, ada kesehatan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara akan diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan waktu saudara naik ke gunung kudusnya Tuhan, saudara boleh berdoa di gunung kudusnya Tuhan. Saat saudara sudah dekat dengan Tuhan, merasakan ada jamahan Tuhan, saudara boleh berkata-kata kepada Tuhan,
Tuhan, aku mau hidupku sehat, aku mau hidupku kuat sampai Engkau datang menjemputku, sampai rapture terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya semua jemaat Nations Worship Center sehat, kuat dalam anugerahnya Tuhan. Yang setuju angkat jempolnya. Haleluya. Sehat, sehat, sehat. Semua orang ingin sehat. Berikutnya saudara, berkatnya Tuhan apa yang terjadi? Dikatakan waktu kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, ada satu keadilan, ada satu vindication dalam bahasa Inggrisnya. Kita dibela oleh Tuhan. Itu gambarnya justice saudara, di court. Saudara-saudara, kalau orang Amerika ada masalah, seringnya diselesaikan di court. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan adalah lawyer agung kita. Kita akan dibela oleh Tuhan. Kebenaran akan dimunculkan, selubung akan dibukakan. Anda pernah dizolimi, Anda pernah dikhianatin, Anda pernah disebarin isu, Anda pernah dibohongin, Anda pernah dijelek-jelekin, Anda pernah ditusuk dari belakang. Jangan takut dan khawatir. Asalkan kita terus naik ke gunung kudusnya Tuhan, Dia yang akan menjadi lawyer kita. Kebenaran akan dimunculkan, selubung akan dibukakan, sehingga righteousness, kebenaran akan muncul seperti fajar pagi hari. Bapak Ibu Saudara, jangan membela diri. Kalau memang sudah kita jelaskan dan mereka tidak mau tahu, sudah cukup, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi lawyer kita. Setuju katakan amin. Sebab waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Itu janjinya. Janji yang ketiga saudara-saudara, apa yang terjadi waktu kita naik ke gunung kudusnya Tuhan? Ada keselamatan di dalam Tuhan. Itu lihat saudara-saudara. Udah mau tenggelam Petrus, Tuhan selamatkan. Hari-hari ini mungkin bisnis kita hampir tenggelam. Pekerjaan kita hampir tenggelam. Tadi sebelum ibadah teman-teman sharing, waduh musim dingin ini cuma kerja 2 hari, cuma kerja 1 hari, cuma kerja 3 hari. Enggak apa-apa, yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Katakan amin. Waktu Anda perlu untuk membayar, pasti Tuhan akan mencukupi. Anda perlu membayar rent, Anda perlu membayar cicilan mobil, Anda perlu membeli makanan. Saya percaya namanya Jehovah Jireh. Dia mencukupi tepat pada waktunya. Anda tidak akan tenggelam. Anda akan diselamatkan. Karena apa? Orang-orang yang naik ke gunung kudusnya Tuhan, intim bersekutu dengan Tuhan, janjinya dia akan diselamatkan. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Dia akan diberkati, bukan cuma di surga, tetapi di bumi dan di surga kita diberkati. Jangan sampai di bumi kita susah, sedih, homeless, tidak punya rumah, gak bisa makan, busung, lapar. Enggak saudara, janji Tuhan, kita diselamatkan di bumi, kita diberkati di bumi, tetapi mati masuk surga. Diberkati di bumi dan diberkati di surga. Selamat di bumi dan selamat di surga. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai seperti dulu saya berpikir, semakin miskin, semakin susah, semakin sulit itu semakin rohani. Enggak saudara, Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang memberikan terbaik. Dia memberikan pekerjaan yang terbaik. Dia memberikan semua yang terbaik-baik buat hidup kita. Mari kita percaya janjinya kita diberkati di bumi dan di surga. Nah, syaratnya apa? Saya akan selesai. Syaratnya apa untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan? Ingat tadi waktu kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, kita dekat intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita diberkati, kita dilindungi, kita disertai Tuhan, kita dibela oleh Tuhan. Tetapi tidak semua orang, maaf saya ulangi, tidak semua orang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan orang yang bisa naik ke gunungnya Tuhan adalah yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak terlibat dalam penipuan. Saya mundur aja dari mulai yang nomor 3. Berarti kita nggak boleh bohong.
Berarti kita tidak boleh bersaksi palsu, berkata-kata dusta. Sebab kalau kita terlibat dalam penipuan, bersaksi palsu, berkata-kata lie atau bohong, maka kita nggak bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Murni hatinya, motivasi di dalam hidup kita. Untuk apa sih kita melayani? Untuk apa sih kita terlibat? Semuanya di dalam aktivitas ke gereja dan sebagainya. Tentunya untuk senangkan hatinya Tuhan. Murni saudara, kita nolong orang pun murni saudara, untuk senangkan hatinya Tuhan. Yang berikutnya bersih tangannya. Saudara, itu artinya bersih tangan, murni hati, tidak terlibat penipuan. Itu sama dengan integriti atau integritas. Orang yang memiliki integritas adalah yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak terlibat penipuan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak terlibat penipuan. Tahun 2021 pesan gembala, visi gembala adalah tahun integritas. Orang-orang yang memiliki integritas, integriti, mereka akan mengalami berkatnya Tuhan, akan mengalami promosinya Tuhan, akan mengalami kebaikan-kebaikannya Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kami akan terus share. Kita akan terus khotbah tentang integriti, integritas. Karena kita tahu, ayo ingat enggak, 2 minggu ini apa yang terjadi? Itu gambarnya apa? White House atau Capitol Hill. Saya dulu berpikir cuma gedung MPR, DPR Amerika, Indonesia yang didemo. Tapi ternyata gedungnya Amerika, senator juga didemo. Bahkan pintunya dijebol. Bahkan riot terjadi, 5 orang meninggal. Beberapa anggota DPR, MPR hampir terbunuh, saudara-saudara. Kenapa? Saya ulangi, ini merupakan histori yang paling jelek selama 150 tahun terakhir di Amerika. Maaf, saya tidak menghakimi karena kami sebagai pendeta nggak boleh terlibat politik. Tetapi saat kita memiliki motivasi yang salah, saat pemimpin sudah memikirkan cuma keuntungan dan kepentingan diri sendiri, nggak punya integritas. Saat pemimpin berkata yang bohong, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, tidak jujur, maka pengikutnya akan juga melakukan hal yang salah. Kenapa perilaku yang salah terjadi? Karena motivasi yang salah. Kenapa perkataannya tidak benar? Karena motivasi yang salah, menghalalkan segala cara. Waktu ada pemimpin yang memiliki motivasi yang salah, waktu ada pemimpin yang perkataannya bohong, waktu ada pemimpin yang tidak jujur, hanya mementingkan diri sendiri dan mengobarkan kebencian dan mengorbankan kepentingan bangsa, maka apa yang terjadi? Terjadilah kekacauan, terjadilah pembunuhan, terjadilah huru-hara, terjadilah kekeosan yang terjadi. Karena apa? Motivasi yang salah, perkataan yang tidak jujur, dan menghasilkan perilaku yang salah. Karena apa? Tidak ada integritas, tidak ada kejujuran. Tetapi ada satu pemimpin yang luar biasa, namanya Yusuf. Alkitab berkata dia dijual, itu gambar yang pertama, dijual, dia dibuang dalam sumur. Tetapi dia dijual. Di akhirnya saudara-saudara ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Masuk ke rumahnya Potifar. Istrinya Tante Potifar. Genit, gatel lihat Yusuf. Itu dipaksa Yusuf. Yusuf tetap menjaga integritas. Dia tidak bohong. Dia tidak sembarangan. Dia tetap menjaga integritas. Dia dimasukkan penjara. Puji Tuhan, di penjara dia ketemu dengan orang-orangnya Fir'aun. Di penjara dia memiliki integritas. Dia menjadi penjaga, pemimpin di penjara. Dan yang terakhir, waktu dia terus memiliki integritas,
dia menjadi Perdana Menteri. Saudara bisa membedakan, yang satu pemimpin yang punya integritas, Tuhan angkat dari sumur menuju istana. Dari sumur melewati penjara dan menuju istana. Tetapi saudara lihat ini, waktu pemimpin tidak punya motivasi yang benar, tidak ada integritas, tidak jujur, berkata-kata bohong terus, maka terima perilaku yang salah, kejadian, kekeosan terjadi di mana-mana, dan Amerika menjadi sorotan dunia. Seluruh mata dunia melihat, kita selama ini dikenal negara demokrasi, tetapi minggu-minggu yang lalu saudara-saudara, demokrasi itu diuji. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi dan mencintai Amerika. Semua berjalan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik, yang luar biasa. Sekali lagi, kalau saya khotbah ini, saya tidak memilih manusia. Anyway, saya juga masih WNI, yang saya pilih Jokowi, saudara. Yang saya pilih Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang ditempatkan Tuhan Yesus Kristus di Capitol Hill atau di White House, kita harus doakan. Tetapi mari kita berdoa untuk pemimpin yang memiliki motivasi yang benar, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Motivasinya benar untuk membela rakyat, untuk kepentingan bangsa. Doakan memiliki pemimpin yang jujur, tidak bohong. Doakan pemimpin yang tidak melakukan perilaku yang salah seperti Yusuf, sehingga apa? Seluruh Mesir diselamatkan dari malapetaka. Seluruh Mesir diberkati karena ada pemimpin yang punya integritas, yaitu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya berharap saudara belajar sesuatu hari ini. Penting ya bagi kita ya, memiliki integritas, memiliki hati yang murni, tangan yang murni. Sebab sekali lagi, saat kita memiliki hati yang murni, Tuhan akan bawa kita ke gunung kudusnya Tuhan. Wow, saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memproses termasuk saya dan istri ya. Minta maaf, istri lagi gak enak badan, tapi dia ikut join. Saudara, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yuk kita cek motivasi kita, hati kita. Jangan sampai mendukakan hatinya Tuhan. Motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang naik ke gunung kudusnya Tuhan akan dilindungi, akan disertai, akan dibela oleh Tuhan. Saya melihat di sini wajah-wajah yang akan ditolong oleh Tuhan. Cik Fone pasti akan ditolong Tuhan. Mbak Nengah akan ditolong Tuhan. Cik Jenny, Cik Yeni Sulanga akan ditolong Tuhan. Amin, Cik Yeni. Ya, Tante siapa ini? Aiklan akan ditolong Tuhan. Amin, Aiklan. Aiklan puji Tuhan sudah di swab, hasilnya negatif. Wow, siap melayani Tuhan lagi. Amin. Semua, saudara. Koses, salam Koses. Tadi ada Cik Helen ya di sebelahnya ya. Haleluya. Terus Pak Hawa dan Cik Liko terus mesra suami istri. Waduh, kemana-mana gandengan terus. Ya, bulan madu. Haleluya. Dunia milik kita berdua. Ya, aku di TKND rek. Oke, baik terus. Setiap kita di sini, ya, terus semangat memuji menyembah Tuhan. Cik Melani, puji Tuhan, senang lihat. Amin. Lagi, haleluya. Datang lagi minggu depan ya, Cik. Oke. Semua di sini harus sadar, saudara. Itu cucu saya ikut. Ada Ibu Maria Junmei. Welcome Ibu Maria. Wow, saya senang sekali Ibu Maria bisa datang. Ada Bro Retan. Ya, kita terus berdoa Bro Retan kuat dalam anugerah Tuhan. Terus ikut berdoa, terus ikut menyembah, ada perlindungan Tuhan. Ya, saya terus berdoa, kita berdoa untuk Tante Ida. Shalom Tante Ida. Ya, di rumah baru ini Tante Ida. Ya, Tante Ida di apartemen yang baru. Puji Tuhan. Kita semua dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus terus naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kalau enggak Tuhan enggak mampu, saudara-saudara. Saudara mau punya pas pampres, saudara mau punya polisi yang berjajar, saudara punya kenalan dokter hebat,
saudara punya kenalan siapapun, kalau enggak Tuhan yang jaga kita, kita enggak bisa dan enggak mampu. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu kita harus naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kita harus naik ke gunung kudusnya Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu itu untuk kita menutup ibadah kita firman Tuhan. Ya, udah tutup. Kudusnya Tuhan. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dan dipuaskan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Mari katakan sama-sama, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sama-sama katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi saudara, angkat tangan kita, come on. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Saudara, di dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan itu gunung batu kita. Tuhan itu keselamatan kita. Jadi para pengembara waktu mereka sedang ada di padang gurun, waktu ada badai dan topan, yang mereka cari adalah gunung batu. Sebab waktu mereka bersembunyi di balik gunung batu, maka mereka aman terhadap segala badai persoalan. Di saat-saat badai COVID-19 terjadi, di saat badai ekonomi terjadi di Indonesia, di Amerika, di Philadelphia, saya mau beritahu, Tuhan adalah gunung batu kita. Cari Dia, naik ke gunung kudusnya Dia, dan kita percaya berkat dengannya, bersama dengan Dia, kita akan aman, dilindungi, kita akan disertai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya minta Cik Teresa dengan hormat boleh berdoa untuk menutup firman Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup ini Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan, biarlah kami tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman ini ya Tuhan. Biarlah menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Saudara, ada beberapa pengumuman penting yang saudara kita percaya waktu kita terus setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita dan gereja kita. Haleluya. Wow, slide-nya hilang, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Sabtu kita ada ibadah Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dengan urapan Tuhan, ya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang diberkati dengan ibadah Pentakosta kita, saudara-saudara. Nah, kita lihat kemarin dari Belanda, ya ada yang join dari Belanda, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi saudara, ibadah Pentakosta hari Sabtu jam 7. Dan jangan lupa juga ibadah kita hari Minggu juga sore ada di saudara di Facebook, maksud saya hari Minggu sore jam 6, saudara lihat. Dan ada pengumuman juga, silakan Cik Sansan boleh dibaca. Haleluya. Di-unmute Cik. Oke, bagi jemaat yang digerakkan untuk menabur dan memberi persembahan, info transfer dapat Anda lihat pada layar Anda dan juga bisa menghubungi Mbak Nenga, Tante Teresia, dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Bapak Saudara, pengumuman penting, minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Tommy dari Chicago. Kita khusus akan membahas apakah vaksin itu boleh atau enggak. Vaksin COVID-19 vs iman Kristen. Karena di Indonesia atau di mana-mana sering kita dengar hoax. Jangan vaksin, jangan vaksin, jangan vaksin. Vaksin itu antikris. Vaksin itu nanti akan nggak baik dan sebagainya. Saya dapat telepon banyak dari jemaat. Bahkan minggu ini saya harus seminar untuk teman-teman di Jogja. Oleh sebab itu kita akan ngundang Dr. Tommy. Dulu jemaat kita di Nations Worship yang ada di Iowa akan sharing, kita tanya jawab tentang vaksin, ya vaksin COVID-19, vaksin apa yang safe. Dia sudah meliti, ataukah Moderna, apakah Pfizer atau Sinovac, ya. Jadi kenapa Indonesia kok nggak pakai Moderna atau Pfizer, kenapa kok pakai Sinovac, ya. Ya, dari Cina, padahal di Cina sendiri Sinovacnya nggak dipakai. Kenapa kok malah Indonesia pakai Sinovac? Nah, mari kita belajar bersama-sama apakah ada tandanya antikris di situ ataukah itu tandanya yang lain. Jadi ajak teman-teman saudara supaya saudara tidak dibingungkan dengan hoax. Ada yang takut, itu Pak ada nurse disuntik di Menpid, disuntik langsung meninggal. Ada Pak ini dan sebagainya. Supaya kita semua belajar tidak kena hoax. Jadi khusus untuk minggu depan kita akan belajar tentang vaksin COVID-19. Supaya kalau saudara divaksin, saudara akan siap, ya, ready. Saudara siap-siap, kalau nggak salah sekitar bulan Februari akhir atau Maret, maka kita semua akan digilir untuk dapatkan vaksin. Sepertinya Philadelphia bulan Februari sudah move ke phase 1B. Berarti semua orang-orang yang emergency worker yang di rumah sakit sudah selesai, maka 1B sepertinya adalah orang-orang yang di atas umur 60 dan orang-orang di pekerjaan yang di tempat-tempat penting. Jadi siapkan diri saudara sehingga waktu nanti Februari dan Maret saudara divaksin, saudara tidak takut, saudara tidak ragu-ragu, saudara tidak bingung dan bimbang, saudara mantap. Amin. Yang setuju angkat jempolnya. Jadi siapkan pertanyaan tentang vaksin. Saudara mungkin dapatkan hoax, dapat pertanyaan dari teman-teman di Indonesia.
Siapkan, minggu depan kita akan membahas tentang vaksin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, semangat. Saya tahu di luar dingin. Saya tahu dari tadi malam pakai selimut dingin. Tetapi biarlah roh kita, semangat kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bersyukur, berkati Cik Teresa, Cik Vona, berkati Mbak Nengah, Nor, berkati Bu Lolita, berkati Pak Dian, berkati Cik Monica, berkati Aiklan, berkati Cik Jenny, berkati Bu Rita, berkati Bro Hendra, berkati Ko Andre, berkati Cik Acu, Jim, berkati Koses, berkati Cik Helen, berkati Cik Lika, Pak Awa, Pak Chandra, Bu Yanti, Cik Yanti, berkati Willy, berkati Cik Yuli, berkati Cik Wan Wan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bu Yuli Rivera, Tante Ida diberkati. Kami berdoa untuk Cik Aling dan Leoni diberkati, berdoa untuk Ibu Henny Wong diberkati, Cik Jenny diberkati, Cik Melani diberkati, Bro Wendy, Cik Sansan diberkati, Bro Retan diberkati, semua partisipan yang ada diberkati, Ibu Kim diberkati, Grace Marcella diberkati, Ibu Maria diberkati, Cik Jen diberkati, Marcella, Bu Rita, Bu Indah, semua diberkati, kami semua diberkati berlimpah-limpah. Angkat tanganmu ke surga, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Allah Tritunggal yang Esa bersama-sama denganmu, menyertai keluargamu, pekerjaanmu, dan hidupmu. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan